warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firizki Norman Nur Anissa A'rof, NIM 1119033. Dan saya, nama Laisa Adah, NIM 1119057. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang materi Tentang hubungan pengajaran perbaikan dalam proses belajar mengajar. Materi akan kita tampilkan di slide berikutnya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang bab hubungan pengajaran perbaikan dalam proses belajar mengajar. Langsung saja kita ke materi, cekidot. Baik, kita masuk ke pengertian remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. Lanjut, dalam kurikulum sekolah, metode dan penyampaian dipergunakan pendekatan dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau disebut dengan PPSI. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu sistem yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang optimal dengan melalui satuan pelajaran. Satuan pelajaran adalah kegiatan belajar mengajar guna membahas suatu bahan atau suatu bahasan dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih khusus, tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus ini hendaknya dirumuskan dengan jelas, dapat diukur, serta dalam bentuk tingkah laku murid. Dengan rumusan dan tujuan yang jelas akan mempermudah murid. Dengan rumusan dan tujuan yang jelas akan mempermudah penyusunan dan mengembangkan bahan pengajaran, alat pengajaran, serta rencana dan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar, kegiatan proses belajar mengajar dengan pendekatan PPSI itu sebagai berikut. Yang pertama, rencana mengajar yang meliputi A. Perumusan TIK dan tujuan khusus pengajaran TKP. B. Penyusunan alat evaluasi. C. Penentuan materi pengajaran. D. Penentuan kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke poin 2, yaitu melaksanakan pengajaran dengan satuan pelajaran dengan kerangka bidang pengajaran, mata pelajaran atau sub bidang pengajaran atau bahasan, kelas atau tingkat semester, waktu, tujuan instruksional umum atau tujuan umum pengajaran. Poin-poinnya antara lain, yang pertama yaitu tujuan instruksional khusus atau tujuan khusus pengajaran. Yang kedua, materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, alat dan sumber pelajaran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, evaluasi yang merupakan umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi guru, bila tidak bisa tercapai dipergunakan untuk merevisi program. Bagi siswa, bila tidak tercapai diadakan remedial atau pengajaran perbaikan. Melaksanakan pengajaran perbaikan. Yang kelima, umpan balik revisi program remedial dengan melihat kerangka dasar kegiatan-kegiatan program belajar mengajar dengan pendekatan PPSI tersebut, maka pengajaran perbaikan atau medial teaching memegang peranan khususnya dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal atau bisa disebut dengan belajar tuntas. Kemudian, fungsi pengajaran perbaikan. 1. Menyembuhkan. 2. Membetulkan atau membuat menjadi baik. Kemudian, ini tujuan pengajaran perbaikan. 1. Agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. 2. Dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. 3. Dapat memilih fasilitas dan materi belajar secara tepat. 4. Dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. 5. Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Kemudian, ini kegiatan-kegiatan pengajaran perbaikan. 1. Mengulang pokok bahasan seluruhnya. 2.
mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. 3. Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama. Kemudian, ini langkah-langkah pelaksanaan proses belajar mengajar dengan pendekatan PSSI. 1. Merumuskan DIK. 2. Menyusun alat evaluasi. 3. Menentukan materi pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. 4. Melaksanakan pengajaran. 5. Evaluasi yang merupakan umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu berupa bagi guru bila DIK bisa tercapai dipergunakan untuk merevisi program, sedangkan bagi siswa bila TIK tidak tercapai diadakan remedial atau pengajaran perbaikan. Dan ini proses pelaksanaan remedial teaching atau pengajaran perbaikan, yaitu meneliti kasus dengan permasalahannya, menentukan tindakan yang harus dilakukan, pemberian layanan khusus yaitu bimbingan dan konseling. Dan ini dalam remedial teaching, murid yang dilayani adalah murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan-kesulitan itu dapat berupa bahan pelajaran tidak dikuasai, kesalahan-kesalahan memahami konsep, dan sebagainya. Kesimpulan pada materi kali ini ialah, pada umumnya pengajaran perbaikan tidak berbeda dengan pengajaran biasanya, yaitu untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan atau agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Sekolah melalui proses perbaikan. Hubungannya pengajaran perbaikan ini merupakan pelengkap dari proses pengajaran secara keseluruhan dan perlu dikuasai oleh guru bidang studi dan bimbingan konseling. Thank you for watching everyone. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, itulah penjelasan materi pada mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar Prodi PAI kelas 3B. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami, dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.